Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imo Widiponto dengan NIM 230241012 kelas 5 TI 1. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau AI. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu pengertian dari AI. AI adalah cabang ilmu komputer yang berfungsi pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, serta memahami bahasa, mengenali pola, belajar dari pengalaman, serta mengambil keputusan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian manajemen support system atau yang disebut MSS. Nah, manajemen support system atau MSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung kegiatan manajerial dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan pemecahan masalah di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, MSS adalah istilah umum untuk berbagai sistem berbasis komputer yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam MSS terdapat beberapa jenis atau klasifikasi sistem, yaitu satu, Decision Support System atau DSS. Kedua, Group Support System GSS termasuk grup DSS, GDSS. Yang ketiga ada Executive Informasi System atau EIS. Yang keempat ada Express System yaitu S atau ES. Yang kelima ada Article Neural Network atau ANN. Yang keenam ada Hybrid Support System atau HSS. Nah, kita akan masuk ke pengertian dari keenam jenis atau klasifikasinya. Yang pertama ada pengertian Decision Support System atau DSS. Nah, DSS adalah suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Nah, ada juga syarat untuk DSS. Yang pertama ada sederhana, kedua mudah untuk dikontrol, ketiga mudah beradaptasi, keempat lengkap, dan yang kelima user friendly. Lanjut untuk pengertian dari grup support system atau GSS yang termasuk grup DSS atau GDSS. Grup support system GSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung kerja kelompok, tim atau komite dalam proses komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Kalau DSS atau Decency Support System yaitu fokus membantu individu, maka GSS membantu kelompok agar lebih efektif dalam bekerja sama, terutama saat menyelesaikan masalah yang kompleks. Ada juga syarat untuk GSS, yaitu yang pertama teknologi yang mendukung, yang kedua data yang akurat, yang ketiga alat bantu keputusan, yang kelima yang keempat itu komunikasi efektif, yang kelima itu partisipasi kelompok, dan yang keenam ada keamanan sistem. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari Executive Information System atau EIS. Eksekutif Informasi Sistem (EIS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang khusus untuk membantu eksekutif atau manajemen puncak dalam mengakses informasi penting, strategis, dan ringkas guna untuk pengambilan keputusan. Fokus EIS adalah menyediakan informasi tingkat tinggi (high level information) yang cepat, ringkas, dan mudah dipahami. Biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik, ringkasan laporan, dan dashboard interaktif. Ada juga syarat untuk EIS. Nah, yang pertama itu data relevan, yang kedua ada akses mudah, ketiga visualisasi menarik, keempat ada dukungan teknologi, yang kelima ada keamanan kuat, yang keenam ada fleksibilitas tinggi, dan yang ketujuh ada serta kecepatan informasi. Selanjutnya untuk Express System EIS. Export System ES. Nah, Export System atau ES adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar atau ahli di bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan dan aturan logika. Syarat untuk ES yaitu pengetahuan pakar yang kuat,
Yang kedua ada fasilitas penjelasan. Yang ketiga ada fokus pada bidang tertentu. Yang keempat akurat dan konsisten. Yang kelima mampu menangani ketidakpastian. Selanjutnya pengertian untuk neural network atau ANN. Nah, artificial neural network atau ANN atau jaringan syaraf tiruan adalah model komputasi yang meniru cara kerja jaringan syaraf otak manusia untuk memproses informasi, mengenali pola dan membuat keputusan. ANN termasuk bagian dari AI dan khususnya banyak digunakan dalam machine learning serta deep learning. Ada syarat untuk ANN, yaitu yang pertama ketersediaan data yang cukup, yang kedua arsitektur jaringan tepat, yang ketiga ada bobot dan fungsi aktivasi, yang keempat ada algoritma pembelajaran, yang kelima sumber daya komputasi, dan yang keenam ada evaluasi hasil. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengertian untuk hybrid support system atau HSS. Hybrid support system HSS adalah sistem pendukung keputusan yang menggabungkan dua atau lebih pendekatan atau sistem pendukung manajemen, misalnya DSS, AIS, S, dan ANN, untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif, fleksibel, dan cerdas. Disebut hybrid karena sistem ini memadukan kelebihan dari berbagai jenis sistem sehingga bisa mengatasi kelemahan masing-masing sistem jika berdiri sendiri. Syarat untuk HSS yaitu integrasi sistem, yang kedua ada data yang konsisten, yang ketiga ada arsitektur fleksibel, keempat ada kemampuan analis, yang kelima ada antarmuka yang mudah, yang keenam keamanan kuat, dan yang ketujuh dukungan komputasi yang memadai. Nah, kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Yang kedua ada pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit. Nah, yang ketiga juga ada manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidang masing-masing. Ada tiga fase proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama intelijen, yang kedua ada desain, dan yang ketiga ada choice. Nah, yang pertama intelijen, intelligence, yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Yang kedua ada desain, atau menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Dan yang ketiga itu ada choice, yaitu pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya ada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan, yaitu ada tiga, yang terstruktur, tak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, yang terstruktur yaitu mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Tak terstruktur yaitu permasalahan kompleks di mana ada solusi serta merta masalah. Yang tak terstruktur adalah tak adanya tiga fase proses yang terstruktur. Nah, semi terstruktur yaitu terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Nah, untuk kesimpulan, AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk membantu pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan otomatisasi dengan manfaat luar, namun juga tantangan besar dalam penerapannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya mengucapkan terima kasih.